Pemirsa, DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula atau Mastrikasi Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rapat konsultasi antara pemerintah. Pemberian abolisi dan amnesti ini diberikan setelah seluruh fraksi di DPR telah menyepakati usulan tersebut dan tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Dasko menjelaskan jika sudah terbit keputusan Presiden, maka seluruh hukum yang sedang berjalan terhadap Hasto Kristianto maupun Tom Lembong akan dihentikan. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk membahas lebih dalam, kita sudah terhubung dengan praktisi hukum Hotman Paris Hutapea. Selamat malam Bang Hotman. Selamat malam. Iya, Bang Hotman, kita baru saja mendapatkan kabar, ini semoga saja ini menjadi kabar baik ya, bahwa DPR menyetujui upaya abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Mas Hasto, begitu ya. Tanggapan Anda, Bang Hotman? Jadi gini, saya juga barusan bertelepon dengan Pak Dasko, dan itu dibenarkan, dan memang saya selama sebulan ini, seluruh ring 1 sama Pak Dasko sama Pak Rosan terus-terusan saya WA, saya kasih tahu pesannya bahwa karena saya kan termasuk salah satu pengacara dari importer swasta kan, jadi saya tahu kasusnya tidak ada. Saya mengatakan saya minta semua ring 1 sama Pak Teddy, Pak Rosan, Pak Dasko agar usulkan kepada Pak Prabowo agar Prabowo menentukan sikap yang intinya menyatakan bahwa Dasko itu tidak bersalah gitu loh. Jadi ini sudah setengah mati, saya kirim WA hampir tiap hari ke semua ring 1 di istana, karena saya kan pengacara dari Prabowo selama 25 tahun. Dan kebetulan minggu lalu si Dasko telepon saya, dia ditanyakan kasusnya detailnya, saya kasih tahu, bahkan dia juga minta nomor teleponnya pengacaranya Tom Lembong, saya kasih. Dan barusan Dasko juga kami teleponan bahwa benar sudah disetujui. Dan saya juga tanya bagaimana dengan nasi importer swasta. Dia bilang nasinya juga akan sama, mereka akan intervensi nanti agar importer swasta juga bebas dari semua tuduhan ini, ya. Jadi ini selama sebulan penuh saya bergerilya terus, saya WA-in ke semua pihak karena saya memang dekat sama semua ring istana, karena saya pengacaranya Prabowo puluhan tahun. Kira-kira begitu. Jadi benar itu berita. Iya, Bang Hotman, jika Anda melihat ada kita lihat bahwa ini adalah salah satu upaya yang cukup istimewa kepada Tom Lembong dan juga Pak Hasto. Ini menurut Anda latar belakang atau alasan yang paling utama untuk memberikan dua orang ini keistimewaan apa, Bung Hotman? Kalau saya hanya bisa bicara mengenai Tom Lembong, bahwa karena memang kasus Tom Lembong itu tidak ada pidananya sama sekali, total tidak ada pidananya sama sekali. Justru Tom Lembong itu memberikan izin impor kepada para swasta dalam rangka penugasan untuk menyelamatkan rakyat dari kekurangan gula. Jadi tidak ada pidana sama sekali dan tidak ada kerugian negara, bahkan negara untung dengan melibatkan 8 perusahaan swasta, bahkan negara untung. Padahal unsur korupsi itu kan harus ada unsur korupsi kerugian negara. Jadi sejak sebulan lalu saya terus WA-in semua lingkungan istana, Pak Teddy, Rizky, Rosan, menteri-menteri DPR termasuk Pak Dasko, ini Prabowo harus menentukan sikap, ya. Dan ternyata didukung oleh semua pihak, dan hari ini adalah titik maksimumnya, berhasil semua perjuangan kita. Walaupun saya bukan pengacaranya Tom Lembong, saya pengacaranya Prabowo, tapi hati nurani saya bicara, dan di persidangan itu saya ucapkan beberapa kali, saya tetap mengatakan saya pengacara Prabowo, tapi hati nurani saya menyatakan Tom Lembong tidak bersalah. Saya mengatakan itu di persidangan. Iya, kalau dengan kasus Pak Hasto ini seperti apa ini? Apa keistimewaan sehingga Pak Hasto dapat? Saya tidak bisa memberikan komen karena
karena substansinya saya tidak tahu detail kasusnya. Saya hanya bicara mengenai Tom Lembong karena kebetulan saya salah satu pengacara dari importer swasta yang juga terdakwa dalam kasus tersebut, dan saya selama sebulan ini aktif memberikan masukan kepada Pak Prabowo melalui semua jaringan lingkungan istana agar Prabowo menentukan sikap bahwa memang Tom Lembong itu tidak pantas untuk diadili. Iya, kalau Bang Hotman ini kan memang ada di ring 1 pemerintahan ya Bang Hotman ya. Bagaimana Presiden Prabowo memberikan perhatian kepada dua kasus ini kalau menurut Bang Hotman? Ya justru sangat perhatian, karena justru sangat perhatian. Masalahnya kan Pak Prabowo itu kan tidak pernah pegang handphone. Jadi kita kalau mau komunikasi sama dia harus melalui lingkungannya, terutama kepada Rizky, kepada Teddy, dan juga tentu yang Pak Dasko, satu lagi Pak Rosan. Saya selalu caranya begitu, ya. Bung Hotman, mungkin terakhir, ini kan ada berbagai elemen yang menganggap bahwa kasus-kasus yang dialami oleh Pak Tom Lembong maupun Pak Sekjen PDIP ini syarat dengan muatan kriminalisasi maupun politik. Jika ini ada upaya istimewa, baik abolisi maupun amnesti, bagaimana konsekuensinya nanti ke depan? Ya, konsekuensi ke depan ya tentu ya dua terdakwa ini bebas. Karena memang isi pesan WA saya kepada semua ring istana dan Pak Dasko adalah, saya bilang begini, bahwa kenapa Tom Lembong harus dikorbankan? Dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut besar. Untuk apa? Malah dia dipakai oleh lawan-lawan politiknya Prabowo seolah-olah sebagai pahlawan martir. Itulah istilah yang saya pakai. Jadi sudah tiba waktunya Pak Prabowo untuk menentukan sikap tegas agar Tom Lembong itu dibebaskan sesuai dengan temuan fakta persidangan. Dan ternyata Pak Prabowo sangat hebat, dia tidak mau menunggu terlalu lama itu putusan sampai kasasi dan sebagainya, sehingga dia pakai cara abolisi. Baik, terima kasih Bang Hotman atas informasi dan kesempatan bisa bergabung bersama kami di iNews Malam. Selamat malam, Bang Hotman. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dan untuk membahas lebih dalam, sudah terhubung bersama kami Bung Refli Harun, pakar tata negara. Dan saat lagi. Dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Yakni apakah pelaku melakukannya secara langsung ataupun bisa juga tes percakapan WhatsApp tanggal 16 Desember 2019. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan Dan kita akan terhubung dengan Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bung Refli. Ya, selamat malam, Bung. Iya, kita bersedia mendengarkan bahwa DPR RI akhirnya menyetujui permintaan Presiden untuk memberikan abolisi dan juga amnesti kepada Thomas Lembong dan juga Hasto Kristianto. Tanggapan Anda seperti apa, Bung? Iya, kalau abolisi kepada Tom Lembong itu menurut saya memang sudah pada tempatnya ya. Karena saya lihat pengadilan atau peradilannya itu peradilan sesat. Orang tidak ada mens reanya, tidak ada niat buruknya, tidak terima aliran dana, tapi tetap dianggap bersalah. Padahal sama sekali tidak ada tindak pidana korupsinya. Jadi abolisi itu adalah menghapuskan tuntutan, menghapuskan proses yang sedang dijalankan. Nah, kalau Hasto itu diberikan amnesti bersama dengan tahanan-tahanan lainnya. Jadi menghilangkan tindak pidananya. Jadi tindak pidananya itu sebenarnya tetap diakui tapi diampuni kalau amnesti. Jadi Hasto mungkin ya bukan peradilan yang sesat, walaupun ada target politik, memang terbukti tindak pidananya, tetapi kemudian tindak pidana itu diampuni begitu. Ya, kalau kita melihat ada abolisi kepada Thomas Lembong, apakah ini nanti dampaknya juga akan terjadi juga kepada pihak-pihak swasta yang diduga turut
terlibat dalam dugaan korupsi impor gula? Ya itu terserah presiden, tetapi menurut saya kalau seandainya memang pengadilan ini independen, tidak perlu diberikan abolisi. Cukup kan di tingkat banding itu dibebaskan kan bisa kan kalau memang mereka belum dihukum. Dan sekarang barangkali prosesnya kalau mereka ditahan ya sudah mereka dilepaskan saja dari masa tahanan kan ada subjektivitas penahanan kan, dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Jadi nanti dalam proses banding tersangka atau terpidana lainnya ya dibebaskan saja. Saya kira memang tidak boleh saling intervensi antara kekuasaan yudikatif dan kekuasaan eksekutif presiden. Tetapi kan kita pahamlah yang namanya pengadilan pun bisa diintervensi oleh kekuatan-kekuatan yang kadang-kadang lebih berkuasa daripada seorang presiden sekalipun. Nah sekarang dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, artinya kan sebenarnya kan secara implisit mengakui bahwa Tom Lembong ini tidak bersalah, tetapi mengalami peradilan sesat dalam tanda kutip, sehingga nanti ya yang lainnya dibebaskan dengan mekanisme biasa saja, tidak perlu dikasih abolisi semuanya. Gitu. Iya, untuk amnesti yang diberikan kepada Hasto Kristianto ini apakah juga akan berdampak terhadap Harun Masiku? Jadi sebenarnya yang namanya amnesti ini tidak eksklusif seperti Tom Lembong. Jadi Hasto itu masuk dari 1.000 orang lebih yang mendapatkan amnesti. Yang diusulkan sih 40 ribuan kalau tidak salah, tetapi akhirnya yang setelah terseleksi itu ada 1.000-an orang penerima amnesti. Nah, amnesti itu pengampunan ya. Jadi diampuni walaupun sudah melakukan tindak pidana. Tetapi bukan seperti Tom Lembong yang tindak pidananya dihapuskan dari penuntutan, jadi dianggap tidak ada kalau Tom Lembong. Kalau ini dianggap ada tetapi diampuni, begitu. Ya, yang diampuni adalah Hasto Kristianto. Tapi bagaimana dengan pencarian buron Harun Masiku ini? Apakah masih terus dilakukan? Ya itu beda lagi. Soal Harun Masiku itu sesuatu yang beda. Kecuali kalau Harun Masiku masuk di paket amnesti. Kalau dia tidak masuk paket amnesti ya tetap saja harus diproses kan begitu. Nah, Hasto terlepas dari kontroversinya karena kasusnya ini kan belum selesai sesungguhnya. Tetapi amnesti itu kan bisa diberikan kapan saja kan, sebelum, kemudian dalam proses di pengadilan atau setelah dihukum itu. Tapi intinya amnesti beda sama abolisi itu aja. Iya, Bung Refli, ini pengumuman baru saja diumumkan, tapi publik sudah melihat ada yang menilai bahwa ini keputusan yang diambil oleh Presiden dan disetujui oleh DPR ini adalah bagian dari strategi politik yang dilakukan oleh Prabowo. Tanggapan Anda? Pertama saya koreksi, tepatnya bukan persetujuan DPR. DPR tidak punya hak untuk menyetujui. DPR hanya memberikan pertimbangan. Ya, dengan pertimbangan. Nah, pertimbangan itu ya apapun isinya terserah, tapi intinya pertimbangan. Dan kalaupun Presiden DPR tidak menyetujui atau tidak atau memberikan pertimbangan negatif, tetap saja Presiden bisa melakukannya. Oke, itu satu ya. Nah, apakah ada motif politiknya? Ya pasti ada lah, nggak mungkin tidak ada. Iya kan? Tetapi mudah-mudahan motif politik itu bersinggungan dengan penegakan keadilan. Bagi saya, kalau untuk Tom Lembong itu adil. Untuk Hasto, saya tidak bisa berkomentar banyak karena saya tidak mengikuti kasusnya dari dekat. Tetapi yang jelas dua orang ini beda paketnya. Satu paket abolisi itu artinya penghapusan, dianggap tidak ada, ya kan? Kalau yang satunya paket pengampunan, dianggap ada tindak pidananya, sudah divonis tapi diampuni, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bung Firly atas informasi Anda. Refli. Ya, maaf Bung Refli, terima kasih atas informasi Anda. Selamat beraktivitas, selamat malam. Selamat malam. Kematian diplomat Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Meski dinyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat Daru, namun pihak keluarga sangsi akan hal tersebut.
Lakban udah. Kematian diplomat Arya Daru Pangayunan membuat publik geger. Kondisi korban yang terlakban di bagian kepala hingga muka membuat banyak spekulasi terkait penyebab kematiannya. Apalagi saat ditemukan, posisi kepala korban dilakban dengan rapi. Pihak kepolisian pun telah mengeluarkan hasil penyidikan yang menyatakan tidak ada keterlibatan pihak lain dalam kematian diplomat Daru. Namun pihak keluarga masih berharap ada keadilan untuk Arya Daru. Sementara itu, dokter forensik RSCM mengungkap ada sejumlah luka di tubuh diplomat muda yang ditemukan tewas di kamar indekos di kawasan Menteng, Jakarta. Terkait hal itu, keluarga tidak percaya jika diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas dengan cara mengakhiri hidup. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Kan masih penyelidikan masih berlangsung, dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Arya Daru ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta pada 8 Juli lalu. Diplomat muda Kemlu ini tewas dengan wajah terlilit lakban dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Arya Daru tanpa keterlibatan pihak lain dan belum ditemukan tindak pidana. Namun kemudian keluarga membantahnya, dan berikut beberapa kejanggalan kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Menurut hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik RSCM, Arya Daru meninggal akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas. Hasil otopsi juga menyebut tidak ditemukan penyakit atau zat berbahaya di dalam tubuh Arya Daru. Laporan otopsi juga menunjukkan adanya luka lecet dan memar pada wajah dan tubuh Arya Daru. Dari proses identifikasi, Bareskrim Polri menyatakan hanya ditemukan sidik jari milik Arya Daru dari lakban kuning yang membelit wajahnya. Alat kontrasepsi ditemukan di 2 lokasi berbeda, yaitu di dalam bungkus makanan di kamar kos dan di dalam tas milik Arya yang ia tinggalkan di lantai 12 gedung Kemenlu. Hingga saat ini ponsel milik Arya Daru masih dinyatakan hilang dan terakhir terdeteksi di Mall Grand Indonesia.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menanggapi desas-desus PDIP akan menggelar Kongres 2025 setelah BIMTEK kader PDIP yang digelar di Bali, para elit PDIP belum bisa memastikan jadwal Kongres partai. Kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menambah semarak pelaksanaan Bimbingan Teknis Nasional atau BIMTEK PDIP di Bali pada Rabu kemarin. Megawati memberikan pengarahan tertutup dalam rangkaian BIMTEK bagi anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten atau Kota fraksi PDIP periode 2024-2029. PDIP santer dikabarkan akan menggelar Kongres 2025 setelah BIMTEK ini. Namun Deddy Sitorus selaku Ketua DPP PDI menyebutkan jadwal Kongres partai belum bisa dipastikan dan menunggu waktu yang tepat. Deddy juga menampik adanya perbedaan faksi di internal partai dan gejolak internal setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto divonis hukum 3,5 tahun penjara dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan. Ya, silakan berspekulasi, saya tidak akan menanggapi itu. Setahu saya sebagai orang partai tidak pernah ada faksi di PDI Perjuangan, yang ada adalah demokrasi. Karena perbedaan pendapat akan selalu ada dalam partai politik. Yang nggak boleh beda pendapat itu adalah di militer. Kalau di partai politik berbeda pendapat harus. Kalau semua sependapat, itu bukan partai politik. Tapi kira-kira kapan yang terjadi itu tidak masalah ya? Tidak akan ada. Justru kalau partai tidak berdinamika, itu bukan partai. Kapanpun ditetapkan, itulah waktunya. Ya, gitu. Kapan waktunya? Tapi kan mari sama-sama kita menunggu. Dalam BIMTEK ini, sekitar 3.200 kader PDIP hadir menjadikan acara ini salah satu konsolidasi internal terbesar partai. Dari Badung, Bali, Naura Syafikah, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Meringankan krisis kelaparan di Gaza yang kian parah, Uni Emirat Arab dan Yordania terus melanjutkan operasi penerjunan bantuan via udara. Penerjunan udara bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang dilaksanakan pada hari Rabu menandai hari keempat operasi ini digelar. Misi ini menyasar wilayah yang paling terdampak dan paling sulit dijangkau melalui darat di jalur Gaza. Dengan pengiriman udara terbaru ini, jumlah total bantuan yang dikirimkan sejak dimulainya program ini telah mencapai sekitar 3.775 ton makanan dan perlengkapan bantuan. Penerjunan bantuan via udara menggunakan 196 pesawat khusus untuk memastikan ketepatan dan akses bagi populasi yang paling rentan. Pemirsa, 15 negara barat menyatakan siap mengakui negara Palestina. Hal itu tercapai dalam deklarasi New York yang dimotori oleh Prancis dan juga Arab Saudi. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Tayangan kami juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara di markas besar PBB di New York akhirnya membuahkan hasil. Dalam konferensi yang dipimpin oleh Prancis dan Arab Saudi ini menghasilkan deklarasi New York yang memberikan dukungan berdirinya negara Palestina. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot dalam akun X-nya mengumumkan 15 negara barat siap akui negara Palestina dan solusi dua negara. Seperti Prancis, Spanyol, Portugal, Kanada, Irlandia. Namun dalam konferensi ini, Amerika Serikat dan Israel memilih absen. Sebelum konferensi digelar di New York, Amerika Serikat sejumlah negara barat seperti Prancis dan Inggris mengumumkan akan mengakui kemerdekaan Palestina saat sidang Majelis Umum PBB September mendatang.